akan diberikan panduan dari video ini bagaimana caranya mengerjakan emis dari awal sampai akhir. Oke, yang pertama kita akan mendapatkan data seperti ini, dan tentunya data ini akan berubah, tidak statis, tapi data ini dinamis. Data ini tidak finish, data ini belum finish. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahdi Y Channel, dimana Bapak Ibu rekan-rekan semua akan mendapat informasi dan tutorial bagaimana melaksanakan ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak semua, karena semua itu gratis. Oke, kita ada di tahun ajaran baru 2023-2024, dan tentunya kegiatan-kegiatan di tahun ajaran baru ini, di pertemuan-pertemuan di awal-awal bulan ini, tentunya akan banyak sekali pekerjaan tugas yang harus diselesaikan. Dalam satu tahun ini, kita khususnya operator madrasah, baik itu operator madrasah dan kepala madrasah, di dalam awal-awal bulan di setiap semester akan terus dituntut lebih cepat menyelesaikan pendataan di Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama mengharapkan madrasah harus menyelesaikan pendataan lebih awal, jangan sampai mengakhiri waktunya. Oke, sekarang untuk pendataan yang sekarang adalah di emis. Ya, sekarang ada pendataannya emis, di mana pendataan dari mulai pendataan siswa, sarana prasarana madrasah, kemudian PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, semua akan didata di emis di dalam setiap semesternya. Oke, saya akan masuk ke emis, akun emis yang sering saya gunakan, dan akun ini saya gunakan untuk akun operator, di mana nantinya akan berhubungan dengan akun kepala madrasah. Yang belum memiliki akun operatornya, silahkan nanti akan saya sampaikan deskripsi di video ini tentang bagaimana caranya membuat akun operator, dan agar supaya pada saat menyelesaikan selanjutnya dapat mudah. Kenapa akun operator dibuat? Tentunya yang pertama, bisa saja madrasah baru ataupun ada kepengurusan baru di madrasah tersebut. Oke, saya masuk ke akun operator. Oke, di beberapa hari yang lalu emis sedang dilaksanakan perbaikan, dan alhamdulillah untuk hari ini, dalam waktu ini emis sudah lancar, dapat digunakan dengan baik, dan dapat bekerja sama dengan apa yang sering kita permasalahan kita lalui dengan awal-awal hari ini. Oke, kita coba untuk buka di dashboard awalnya. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi dari mulai PTK, jumlah ruang, dan jumlah siswa. Sekali lagi, saya menggunakan akun operator, sehingga Bapak Ibu rekan-rekan semua akan diberikan panduan dari video ini bagaimana caranya mengerjakan emis dari awal sampai akhir. Oke, yang pertama kita akan mendapatkan data seperti ini, dan tentunya data ini akan berubah, tidak statis, tapi data ini dinamis. Data ini tidak finish, data ini belum finish karena masih di awal. Nah, nanti akan ada perubahan pada saat perjalanannya waktu. Oke, sekali lagi saya jelaskan, jika ada perubahan ruangan, maka angka 13 ini akan berubah. Kemudian juga jika ada tambahan siswa, baik itu siswa baru atau siswa pendahan, jumlah siswa ini pun akan berubah. Jumlah GTK pun akan berubah. Oke, jumlah rombel pun akan berubah. Di sini jumlahnya kosong, mungkin Bapak Ibu sudah menghargai apa arti dari jumlah kosong ini. Nanti saya jelaskan di selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan sebagai operator mengisi ke lembaga. Profil saya yakin tidak ada yang berubah, karena
ini menjelaskan tentang galeri foto, lokasi, dokumen perizinan, personel prestasi dan lain sebagainya. Mungkin ada lokasi yang tidak berubah, seperti halnya lokasi dari salah satu madrasah, dikarenakan ada sesuatu hal, misalkan merger dengan madrasah lain, maka lokasinya akan berubah. Itu bisa saja berubah. Guys, secara umum mungkin itu hanya kasus sedikit, tapi secara umum tidak ada. Oke, kita lanjutkan kurikulum. Langkah yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum menambahkan kurikulum. Ya, operator di akun operator silahkan tambahkan kurikulum. Caranya yang pertama, pilih tahun ajaran. Tahun ajarannya tentunya tahun 2023-2024. Nanti kita akan disuguhi dengan halaman kosong di kurikulum ini, tentunya dengan caranya untuk menambahkan halaman tersebut dengan caranya tambah. Kita tambah, kemudian kita tahun ajaran sudah terfokus di sana. Kita lihat di sini tingkatannya, saya contohkan satu saja, tingkat 1. Kemudian kurikulumnya, silakan gue digunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka Belajar. Oke, misalkan di sini karena tahun ini tahun 2023-2024 sudah ada pengisian tentang kurikulum Merdeka, di mana betul di web PDUM. Kita pilih kurikulum Merdeka, kemudian di sini jam ngajarnya silakan, ini adalah tergantung madrasah Bapak Ibu semua. Misalkan dari kita mulai ke 7, jam 7 misalkan jam 7.00 ataupun jam 7.30, itu silahkan dipilih oleh Bapak Ibu semua kapan mulainya dan kapan di awalnya. Itu kita okekan. Oke, sini sudah saya isi kurikulumnya dan sudah tersimpan. Ini cara yang pertama. Cara yang keduanya, kita selanjutnya menentukan nilai ujian yang diinginkan oleh sistem MIS. Di sini dari mulai nilai AKM, kemudian nilai ujian akhir madrasah, dan nilai ekstrakurikuler. Saya contohkan saja, misalkan nilai ujian akhir madrasah, atau tahun kemarin kita melaksanakan asesmen madrasah. Coba tambah. Di sini dijelaskan bahwa tahun ajaran 2023-2024 nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata. Tidak berarti bahwa di tahun ini kita akan ingin mencapai nilai terendah seperti apa ataupun nilai tertingginya seperti apa. Bukan, tapi nilai tertinggi ini adalah nilai tertinggi hasil ujian akhir madrasah di tahun yang kemarin. Ya, dari tahun yang kemarin. Jadi bukan yang diharapkan, tapi nilai hasil laporan nilai UM pada tahun yang kemarin. Contohkan misalkan karena nilai tertingginya telah disiapkan 87 nilai tertingganya, kemudian nilai terendahnya rata-rata sesuaikan jumlah siswanya. Oke. Sekali lagi saya contohkan di sini nilai tertingginya 90 dan nilai terendahnya 8,7. Tentunya nilai rata-ratanya jangan sampai kurang dari nilai terendah. Ya, nilai rata-ratanya 8,8. Oke, kita simpan. Nah, ini silahkan cara yang lain pun sama untuk nilai AKM, kemudian nilai ekstrakurikuler. Oke, itu untuk kelembagaan. Ya, kelembagaan. Selanjutnya adalah bantuan. Bapak Ibu operator silahkan menambahkan bantuannya, baik itu keuangan, kemudian sumber bantuan, dan bantuan lembaga. Misalkan keuangannya, jika ada Bapak Ibu mendapatkan bantuan untuk gurunya, silahkan tuliskan. Catat di sini, dituliskan di dalam MS ini. Kemudian sumber bantuannya dari mana? Dari orang tua, dari APBN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber tetap yang lain. Itu harus tercatat agar supaya apa? Nanti pada saat nanti direkam, kita akan terintegrasi di sana, di mana sumber
keuangannya bukan hanya dari bos pulsa saja, nanti dari PKBA ataupun sumber lainnya, setidaknya di emis. Itu di bantuan. Kemudian kita cantumkan ke sarana dan sarana. Di sini aset tetap. Nah, dari menu di aset tetap ini, di sana dari awal sampai akhir akan tetap saja seperti itu dengan catatan jika tidak ada perubahan. Akan tetapi jika ada perubahan maka harus dirubah, baik itu ditambahkan ataupun dikurangi. Kenapa ditambah? Karena jumlah rombelnya ada perubahan di ruangan. Kemudian kenapa dikurangi kelasnya? Dikarenakan jumlah siswa yang daftarnya lebih sedikit dari jumlah yang lulusan, makanya rombelnya dikurangi. Itu pun ruangannya akan berkurang. Nah, itu pun harus diperbaiki. Akan tetapi jika stabil dari mulai yang masuk jumlahnya hampir sama dengan yang lulusan, maka itu tidak ada perubahan yang signifikan. Akan tetapi ada perubahan terbaru bahwa di emis sekarang tidak boleh melebihi satu rombelnya tidak boleh melebihi dari 28 siswa. Oleh karena itu, silahkan perbaiki, tambahkan ruangannya. Caranya seperti apa? Kita tambahkan ruangan. Kemudian, di sini sudah tertuliskan ruangan-ruangan yang telah terinput pada tahun kemarin, di mana kita lihat di dashboard ada 13 ruangan. Nah, misalkan ada penambahan karena rombel atau rombongan belajarnya kurang, silahkan ditambahkan. Tambahkan nama gedungnya tentunya sudah ada, kemudian nama jenis ruangannya, mau ruang kelas, kepala, kan kita ada nambah rombel berarti ruang kelas. Kemudian juga nama ruangannya, misalkan kelas 6B. Kemudian juga lantai, tentunya gimana kondisi gedungnya. Jika gedungnya berlantai 2, tentukan posisinya di lantai 1 atau di lantai 2. Jika gedungnya hanya lantai 1, tentunya di lantai 1. Lantai 2, kemudian juga digunakannya kelas orang utama dikarenakan ini untuk rombel baru, jadi dicarikan untuk kelas utama, bukan ruang kelas tambahan. Utama, kemudian juga bagaimana kondisinya baik, dan tentunya jangan lupa Bapak Ibu, rekan-rekan semua siapkan foto dari ruangan tersebut, baik itu di bagian depan, bagian belakang, atau di tengahnya. Pokoknya ada foto yang diupload di ruangan ini. Kan tahun dibangunnya tahun berapa, kemudian juga ukurannya panjang berapa, lebar berapa, dan kapasitas jumlahnya. Nah, ini untuk kapasitas jumlah diharapkan dari sekarang pilih kapasitas jumlah yang maksimal, jangan minimal. Karena kenapa? Jika minim, nanti pada saat Bapak Ibu penginput siswa dalam rombel ini, jika lebih, misalkan Bapak menginput di sini dengan maksimalnya misalkan 28, Bapak Ibu isi 25, dikarenakan ada siswanya 25, ditulis di sini 25. Itu artinya pada saat nanti ada yang siswa pindahan yang masuk ke rombel tersebut, maka Bapak Ibu akan harus merubah kembali, ditambah ruang. Itu diperbaiki jumlahnya yang sampai 25. Nah, itu harus diperbaiki. Makanya saya sebutkan, tuliskan jumlah rombel yang jumlah siswanya yang maksimal, yaitu 28. Setelah ini semua warna merah sudah hilang, silahkan jangan lupa diklik simpan. Ini saya tidak, karena di sekolah saya tidak ada tambahan, hanya contoh saja. Ya, saya tutup. Itu untuk ruangan. Nah, apalagi yang bertambah, misalkan administrasi, pelengkapan mebel yang lainnya. Nah, jadi akhir sanitasi yang tahun kemarin mendapatkan KBA, yaitu bos kinerja dan bos afirmasi, khususnya bos afirmasi, di mana terpusatnya di sana untuk sanitasi dan madrasah digital. Tentunya air sanitasi dan sarana pelengkap atau perlengkapan penunjang lainnya itu harus ditambahkan, agar supaya pada saat pembuatan RKAM di tahun pelajaran baru 24-25 itu akan mendapatkan hasil yang sama dengan emis. Kemudian kita lanjutkan, itu aset tetap, dan selanjutnya aset lancar. Jika ada, kemudian perpustakaan. Oke, saya lanjutkan ke menu siswa. Menu siswa di sini
Bapak Ibu silahkan tentukan siswa-siswa yang, jika ada siswa baru silahkan tentunya dengan cara menambahkan, tambah dari madrasah atau dari sekolah umum ataupun input baru. Di sini ada input baru sedangkan saya tidak ada, maaf, ini saya gunakan dari EMIS tingkat madrasah ibtidaiyah. Untuk 3 madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah hanya ada 2 dari madrasah dan dari sekolah umum. Sedangkan untuk RA, EMIS RA dan EMIS madrasah ibtidaiyah nanti ada 3 dari madrasah, dari sekolah umum, dan data siswa. Dari madrasah jika pindahan, dan dari RA jika dari madrasah umum, jika pindahan dari SD, dan jika dari TK. Dan input baru ini adalah siswa yang tidak sekolah di RA, tidak sekolah di TK, tapi dari orang tua langsung ke madrasah Bapak Ibu. Gitu. Bagaimana cara penyempatannya nanti saya coba disampaikan di deskripsi. Cara menginput siswa baru di EMIS. Oke, itu siswa baru. Nah, di sini saya sudah dalam tahun yang lalu sudah saya taikkan siswanya menjadi siswa di kelas yang baru. Makanya status rombelnya aktif tapi tanpa rombel. Itu artinya siswa-siswa yang ada di kami ini belum mendapatkan kelas, bukan belum mendapatkan ruang belajar atau rombel. Ya, rombongan belajar baru mendapatkan kelas, baru mendapatkan tingkatan. Jadi nanti caranya di mana? Caranya nanti ada di rombongan belajar dan saya sampaikan di deskripsi video lain. Dan bagaimana caranya mengurangi ataupun memindahkan siswa yang kelebihan jumlah di dalam kelasnya agar supaya tidak mendapatkan warna merah di EMIS-nya. Ya, mungkin itu saja panduan ataupun cara memulai dan melaksanakan tugas sebagai operator madrasah dalam menginput di EMIS madrasah tahun pelajaran 2023-2024. Yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silakan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua yang telah mendukung channel kami agar terus tetap memberikan informasi dan tutorial kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua. Terakhir, tetap semangat, tetap sehat, tong hilap, rah diwai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.